Alwijaya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mengulas mengenai contoh-contoh dari tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yuk, kita simak. Nah, menurut Searle bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi yang dikatakan locutionary act, tindak ilokusi, illocutionary act, dan tindak perlokusi, perlocutionary act. Yang pertama, tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu yang disebut sebagai the act of saying something. Contoh, ikan paus adalah binatang menyusui. Jari tangan jumlahnya 5. Contoh kalimat di atas diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu. Apalagi untuk mengaruhi lawan tuturnya, informasikan yang dituturkan adalah termasuk jenis binatang, apa ikan paus itu, dan berapa jumlah jari tangannya. Nah, yang kedua, tindak ilokasi. Tindak ilokasi adalah tindak tutur yang selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang disebut sebagai the act of doing something. Contohnya, saya tidak dapat datang, ada anjing gila. Contoh kalimat di atas tidak hanya digunakan untuk menginformasikan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi tuturnya dipertimbangkan secara seksama. Contoh pertama, bila diutarakan oleh seseorang kepada temannya yang baru saja merayakan ulang tahun, tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tetapi untuk melakukan sesuatu, yakni meminta maaf. Contoh kalimat kedua yang biasa ditemui pintu tidak hanya berfungsi untuk membawa informasi, tetapi untuk memperingatan, dan dapat juga bila ditunjukkan kepada pencuri. Tuturan itu mungkin pula diutarakan untuk menakut-nakut bawa informasi, tetapi untuk memperingatan, dan dapat juga bila ditunjukkan kepada pencuri. Tuturan itu mungkin pula diutarakan untuk menakut-nakuti agar tidak mencuri di tempat yang dimaksud. Nah, yang ketiga, tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur yang disebut dengan the act of affecting someone. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh, perlocutionary force, atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Contohnya, rumahnya jauh, kemarin saya sangat sibuk. Dalam contoh kalimat di atas, bila contoh kalimat pertama diutarakan oleh seseorang kepada ketua perkumpulan, maka ilokusinya adalah secara tidak langsung menginformasikan bahwa orang yang dibicarakan tidak dapat terlalu aktif di dalam organisasinya. Dan efek perlokusi yang mungkin diharapkan agar ketua tidak terlalu banyak memberikan tugas kepadanya. Dalam contoh kalimat kedua, bila diutarakan oleh seseorang yang tidak dapat menghadiri undangan rapat kepada orang yang mengundangnya, kalimat tersebut merupakan tindak ilokusi untuk memohon maaf, dan efek perlokusi yang diharapkan adalah orang yang mengundang dapat memakluminya. Dari uraian di atas, perspektif pragmatik, tidak tutur dipengaruhi oleh situasi tutur, sehingga bermacam-macam makna yang mungkin dikemukakan harus dipertimbangkan melalui sejumlah aspek dalam rangka studi pragmatik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.